Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN tema 3 subtema 1 materinya tentang musyawarah. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk belajar pada pagi hari ini. Berdoanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang materi musyawarah ini, mari kita lihat video berikut ini ya. Selamat belajar. Musyawarah beserta contohnya. Apakah musyawarah itu? Musyawarah adalah kegiatan berunding, rembukan, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi, musyawarah adalah suatu kegiatan mengambil keputusan bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan musyawarah, maka pengambilan keputusannya itu dilakukan secara bersama-sama ya anak-anak. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dari keputusan yang telah diambil tadi. Tujuan musyawarah. Tujuan yang pertama dari musyawarah yaitu mencapai keputusan atau kesepakatan bersama. Yang kedua, membahas dan menyelesaikan masalah bersama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, ketika kita melakukan musyawarah, ketika kita telah selesai melaksanakan musyawarah, nah, keputusan yang sudah disepakati tersebut, maka harus kita terima dengan lapang dada dan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh siapa? Oleh seluruh anggota musyawarah. Manfaat musyawarah. Nah, manfaat musyawarah diantaranya yang pertama, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat ya anak-anak. Jadi ketika kita ada masalah yang menyangkut orang banyak dan kita memecahkan masalahnya dengan cara musyawarah, maka manfaatnya masalah tersebut akan mudah dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, keputusan yang dihasilkan pun bersifat adil karena menyangkut kebersamaan ya anak-anak. Jadi keputusan yang dihasilkan nanti akan bersifat adil. Yang ketiga, dapat menjalin kerukunan. Yang keempat, melatih mengungkapkan pendapat. Yang kelima, melatih menghargai pendapatnya orang lain. Kemudian yang keenam, menghindari pertengkaran. Nah, itu tadi adalah manfaat dari musyawarah. Kemudian selanjutnya, kapan kita harus bermusyawarah? Kita harus bermusyawarah ketika menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Nah, ketika ingin mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang atau kelompok, maka kita harus melakukan musyawarah. Ya anak-anak ya. Contoh kegiatan yang mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang atau kelompok. Misalnya kalau di sekolah tentang pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas itu kan nggak mungkin kita harus memilih sendiri ya anak-anak. Jadi kita harus memilihnya itu bersama-sama, yaitu seluruh anggota kelas memilih satu ketua kelas. Nah, itu harus bermusyawarah, menentukan pilihan terbanyak. Dan nanti pendapatnya pun atau keputusannya akhirnya bersifat adil ya anak-anak, karena pemilihan ketua kelas tadi kan mengambilnya keputusan secara bersama-sama dan penentuannya berdasarkan keputusan terbanyak. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian selanjutnya, dalam kegiatan musyawarah, setiap orang diperbolehkan memberikan pendapat,
karena pendapat kita akan membantu memberikan masukan ketika musyawarah. Jadi kita berhak berpendapat ketika kita melakukan musyawarah ya anak-anak ya. Sikap yang harus diperhatikan saat bermusyawarah. Nah, ini sangat penting. Ini adalah sikap-sikap yang harus kalian ketahui ketika melakukan musyawarah ya anak-anak ya. Sikap apa sajakah itu? Yang pertama, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Jadi, ketika bermusyawarah atau berdiskusi dengan orang banyak, maka kita harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan ketika berbicara. Tidak boleh menggunakan nada yang tinggi, ya anak-anak ya. Kemudian, yang kedua, sikap kedua yang harus diperhatikan saat bermusyawarah yaitu menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda dengan pendapat kita. Misalnya, kalau anak-anak memiliki pendapat misalnya seperti ini, musyawarah di keluarga misalnya menentukan tujuan rekreasi. Nah, bersama keluarga. Nah, anak-anak mungkin pendapatnya ingin berekreasi ke pantai. Nah, sedangkan kakak atau adik dari kalian itu memiliki pendapat yang lain. Mereka ingin pergi berekreasinya misalnya jalan-jalan atau ke kebun binatang misalnya. Nah, itu kan berbeda. Nah, di situ kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian ya. Kalian harus menghargai pendapat dari kakak ataupun adik kalian walaupun berbeda dengan pendapat kalian. Oke? Kemudian yang ketiga, sikap yang harus diperhatikan tidak mencela atau memotong pembicaraan orang lain. Misalnya ketika kakak kalian sedang berpendapat dan mengutarakan pendapatnya bahwa kakak kalian ingin berekreasi ke kebun binatang. Nah, ketika itu kalian tidak boleh langsung mencela atau memotong pembicaraan dari kakak kalian ya anak-anak ya. Tidak boleh, kalian tunggu dulu pembicaraannya sampai habis, kemudian baru kalian berbicara atau mengemukakan pendapat kalian. Paham ya anak-anak? Kemudian sikap yang keempat yaitu mampu mengendalikan emosi. Nah, di sini tidak boleh kalian langsung emosi. Misalnya pendapat kalian berbeda, kalian ingin pergi ke pantai sedangkan kakak atau adik kalian inginnya pergi ke kebun binatang. Nah, kalian tidak boleh langsung emosi ya. Nah, karena bermusyawarah ini tujuannya adalah menemukan kesepakatan bersama ya anak-anak ya untuk menentukan pilihan tadi. Jadi tidak boleh emosi. Kemudian sikap yang kelima yang harus diperhatikan yaitu tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain yang seperti Ibu Guru jelaskan tadi. Misalnya pendapatnya berbeda, aku pinginnya pergi ke pantai. Enggak, aku pokoknya pingin pergi ke pantai. Nah, kalian tidak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Padahal kan di keluarga kalian kan mungkin pendapatnya kakak atau adik kalian berbeda. Mungkin juga pendapat dari ayah ataupun ibu kalian juga berbeda. Jadi, tidak boleh memaksakan pendapat kalian ya. Ngotot harus pergi atau harus sesuai dengan keinginan kalian. Tidak boleh ya anak-anak ya. Karena sikap itu kurang baik. Kemudian, sikap yang keenam yaitu menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Nah, ketika nanti kita voting hasilnya, misalnya nanti voting hasilnya, di situ nanti akan kita dapatkan keputusan atau keputusan yang paling banyak ya. Misalnya ada dua pilihan antara pergi ke pantai dan pergi ke kebun binatang rekreasinya. Nah, ketika nanti kita adakan pemungutan suara dan keputusan terbanyaknya adalah pergi ke kebun binatang, maka kita harus menerima keputusan musyawarah tersebut dengan lapang dada walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya anak-anak, kita belajar untuk menerima keputusan dengan lapang dada ketika bermusyawarah. Nah, itu tadi adalah 6 sikap yang harus diperhatikan saat bermusyawarah. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan, menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda, tidak mencela atau memotong pembicaraan orang lain, mampu mengendalikan emosi,
tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain, dan menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi, kita bisa lihat apa saja sih contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga itu, lalu di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga. Nah, bisa kalian perhatikan ya, gambarnya di sini ada kegiatan membersihkan rumah ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh kegiatan musyawarahnya adalah pembagian tugas membersihkan rumah. Sebelum kalian melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah, maka kita bisa bermusyawarah dulu dengan anggota keluarga pembagian tugasnya. Ayah, misalnya bagian mengepel rumah, kemudian ibu bagian menyapu, kakak mengelap jendela, adik merapikan ruang tamu. Nah, itu adalah pembagian tugas dari musyawarah untuk membersihkan rumah. Paham ya anak-anak ya? Jadi pembagian tugas membersihkan rumah merupakan contoh dari kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga. Kemudian contoh yang kedua, yaitu menentukan waktu belajar dan bermain. Nah, kita juga bisa bermusyawarah kepada keluarga atau kepada ayah dan ibu untuk menentukan waktu belajar, pukul berapa saja, dan waktu bermainnya kapan. Jadi jangan sampai waktu belajar kita gunakan untuk bermain, ya anak-anak ya, karena nanti itu tidak baik bagi kita sendiri. Jadi belajar ya harus belajar dan bermain ya harus bermain. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya, contoh kegiatan musyawarah di sekolah apa saja ya? Nah, di sini ada gambar pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas ini kita adakan atau kita diskusikan dengan musyawarah. Pemungutan suara terbanyak melalui musyawarah. Ya, anak-anak, ini contoh kegiatan dari musyawarah di sekolah. Kemudian contoh kedua yaitu pembagian anggota piket kelas. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan musyawarah ketika di sekolah, ya anak-anak. Kemudian selanjutnya pembagian tugas kelompok ini juga bisa dimusyawarahkan ketika berada di sekolah. Lalu selanjutnya contoh kegiatan musyawarah di masyarakat. Contoh kegiatannya apa saja? Pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian yang kedua, mengadakan kerja bakti. Nah, contoh dari mengadakan kerja bakti ini, misalnya sebelum mengadakan kerja bakti, kita musyawarahkan dulu dengan anggota di lingkungan masyarakat tersebut. Kapan harinya untuk melaksanakan kerja bakti, kemudian pembagian tugasnya seperti apa. Nah, itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan kerja bakti agar jelas pembagian tugasnya. Paham ya anak-anak? Itu tadi adalah materi dari kegiatan musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk memecahkan suatu masalah ya anak-anak ya, yang menyangkut kepentingan bersama. Anak-anak, kegiatan musyawarah merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang keempat ya anak-anak. Bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol silanya adalah kepala banteng ya anak-anak ya. Jadi kegiatan musyawarah itu termasuk dari pengamalan sila keempat Pancasila dengan simbol sila kepala banteng. Baik anak-anak, terima kasih. Tetap semangat belajarnya di rumah ya anak-anak ya. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar.